Dengar dulu ya. Kunci surga itu sama Nabi Muhammad. Lah, Muhammadnya sendiri udah masuk surga belum? Dengar dulu, makanya nggak paham. Nggak Mana paham dia yang pegang kunci aja dia belum ada masuk. Nggak paham kalian deh, nggak paham kalian tentang cinta tuh setengah kalau Oten. Setengah. Nggak nyampe di klimak. Makanya takutnya nanti si adik dapat ayat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Jangan sempat khatamallahu ala qulubihim. Kalau masih sempat belajar tentang agama, belajarlah sekarang, kompir semua agama. Mau Buddha, Konghucu, semualah. Sayang cewek-cewek cantik kayak adik itu masuk neraka nanti. Bang, boleh Ya. boleh nanya nggak bang? Boleh. Silakan. Kunci apa yang dipegang nabimu bang? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu passwordnya. Kunci Ada yang mau apa? syahadat? Enggak, Abang aku ajarin. tanya, kunci Ada yang mau syahadat? Abang apa yang ajarin dipegang syahadatnya. nabimu? Kunci apa yang dipegang nabimu? Ada yang mau syahadat? Abang ajarin. Itulah. Akui Muhammad itu nabi terakhir. Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Agatha bersama dengan Muslim. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Aku mau nanya nih Kak, setelah kita dibaptis bertobat, kalau kita jatuh dalam dosa lagi, apa yang harus kita lakukan gitu Kak? Maksudnya kita udah bertobat nih dibaptis, kita jatuh dalam dosa lagi gitu. Kenapa susah banget cari sinyal untuk balik lagi seperti waktu masa kita dalam pertobatan? Karena gini ya Kak ya, setiap orang itu tiap hari itu berbuat dosa lah. Lalu bagaimana setelah kita ini jatuh ke dalam dosa, padahal kita sudah menerima Kristus? Caranya adalah dengan mengakui dosa kita dan ekaristi. Ekaristi. Kan Yesus itu menyerahkan dirinya sebagai korban. Ekaristi itu adalah korban. Ekaristi ya. Tapi gini Kak, kan dalam hati kecil kita nih, kita mau balik lagi nih. Tapi itu kayak susah banget gitu. Terus ketika kita menemukan jalan untuk balik lagi, kita taat lagi, ada aja gitu. Terus bisa jatuh lagi, itu dosanya lebih parah lagi atau enggak? Atau gimana Kak? Ya memang kita itu diperbaharui itu seperti itu. Jadi diperbaharui itu bukan langsung 180 derajat gitu. Namanya diperbaharui itu hari demi hari. Memang seperti itu. Ketika kita sudah dibaptis, justru cobaan itu makin besar. Nah disitulah kita mengandalkan Kristus itu untuk apa? Untuk menguatkan kita. Disitulah Roh Kudus itu bekerja mendoakan kelemahan-kelemahan kita. Gitu. Jadi ketika setiap kita jatuh ke dalam dosa, kita mengakui dosa kita di hadapan imam di gereja, lalu kita melakukan kurban ekaristi, dosa kita dihapuskan. Nah, di situ nanti saat kita melakukan sakramen pengakuan dosa, di situ imam akan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Seperti itu. Sama seperti yang dilakukan Kristus itu. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen yang mengerti maksud Tuhan, bahwa Tuhan Yesus di mana Dia sudah mengampuni kita dan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita, mungkin nggak kita besoknya melakukan hal yang sama? Pasti kita pernah terjatuh ke situ. Makanya kita harus mengakui lagi dosa kita, dan itu akan memampukan kita. Sama seperti anak kecil yang baru belajar jalan, dia itu akan tertatih-tatih, jatuh, mencoba lagi, jatuh, mencoba lagi, dan pada akhirnya akan berdiri. Seperti itu juga imannya orang Kristen. Itu tidak ada orang yang dibaptis langsung plak, berubah total 180 derajat, nggak ada. Semuanya itu bertahap. Itulah yang disebut diperbaharui. Oke. Kak, tapi Kak gini Kak, jadi kan kita nih udah menghindar nih Kak ya. Kita kan udah menghindar nih dari
kan misalnya kita udah dapat sinyal nih untuk balik lagi, sama seperti waktu cinta kita mula-mula waktu saat dibaptis gitu, kita bisa balik lagi sama Tuhan gitu. Tapi kita udah menghindar, tiba-tiba tuh ada lagi yang bisa bikin kita jatuh dalam dosa, tapi sebenarnya kita nggak mau gitu, tapi kita terpaksa ngelakuin itu gitu. Apakah kita mengecewakan Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus atau gimana, Kak? Bukan, itu bukan mengecewakan Roh Kudus. Karena memang di dalam Roma 7, kita baca di Roma 7, kita itu tahu yang baik. Tetapi karena dosa itu ada di dalam diri kita. Dosa itu yang mengendalikan kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Dan saat kita menyadari itu tidak baik, disitulah kita harus mengakui dosa kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terus-terusan ikut sama iblis. Nah, coba kita baca ya di dalam Roma 7. Roma 7. Oke. Roma 7 ayat 14 ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu bersifat rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku lakukan, aku tidak tahu. Ini kan, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Nah, ini yang kakak masuk tadi kan? Iya. Jadi jika aku melakukan yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku bertabiat daging. Tidak ada sesuatu yang baik, sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Gitu ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki itu yang baik yang aku lakukan, melainkan yang tidak aku kehendaki. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan aku lagi melakukannya, tetapi dosa yang ada di dalam aku yang melakukannya. Jadi kalau aku dapati hukum ini, jika aku ingin melakukan yang baik, yang jahat itu ada padaku, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi melawan hukum dosa itu di dalam anggota tubuhku. Maksudnya adalah gini, Kak. Semua orang itu tahu bahwa hukum Taurat itu baik ya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak semua yang jelek-jelek itu kan. Kita tahu itu. Kita itu sebenarnya pengen yang baik gitu. Tapi apa? Keinginan daging kita ini itu menyetujui kita untuk berbuat dosa. Makanya kan Yesus memerintahkan apa? Salibkan kedaginganmu. Salibkan kedaginganmu. Caranya apa? Kamu itu harus sekehendak dengan Allah. Jadi ketika kakak udah tahu ini kan, aku berbuat dosa nih, udah mencoba, itu kan nuranimu itu sedang berbicara kan. Aku salah nih. Di situ kamu harus mengakui dosamu kepada Allah di hadapan imam, supaya iblis itu tidak terus-terusan melemahkan kamu. Makanya kenapa orang Kristen kalau berbuat dosa itu nutup-nutupin? Jangan, gak boleh. Makin kita tutupi, makin reduplah Roh Kudus itu, makin lemahlah Roh Kudus itu di dalam diri kita, sehingga ketika kita berbuat dosa, dia tidak lagi peka gitu loh, menginsafkan kita. Karena Roh Kudus itu berguna untuk menginsafkan kita. Karena ada Taurat di dalam diri kita ini. Tapi kan maksudnya mengaku di hadapan imam. Kalau saya kan saya tahu nih saya salah, tapi saya sebenarnya nggak mau ngelakuin itu, tapi terpaksa gitu, maksudnya gara-gara bukan itu nggak guna sama Tuhan. Ya tetap kamu sudah mengeksekusi dosa itu, kamu sudah melakukannya dosa itu. Apa yang harus kamu lakukan? Begitu kamu menyadari kamu melakukan dosa, akui dosamu. Supaya kalau kamu terus menutupinya, kamu memanjakan dosa itu di dalam dirimu, dan kamu otomatis kalau kamu memanjakan dosa itu dalam dirimu, Roh Kudus melemah. Roh Kudus itu jadi nggak peka lagi untuk menstimulasi kamu jangan berbuat dosa, karena kamu terus-terusan menghimpit Roh Kudus itu sampai dia nggak ada space lagi di dalam dirimu. Taruhlah kayak gini ya, Roh Kudus itu segini, terus dosa semua ini. Kalau terus kamu tutupi ketika kamu sudah menyadari, ini Roh Kudus lama-lama menyingkir gitu loh, bukan menyingkir ya, apa ya, semakin lemah gitu loh.
Saya kan Protestan, Kristen Protestan gitu. Maksudnya saya nggak ngerti maksudnya imam. Tapi saya sudah berdoa, saya udah ngakuin dosa saya di hadapan Tuhan gitu, pribadi saya sama Tuhan gitu. Tapi kalau Kakak tidak akan diampuni kalau sampai kakak tidak melakukan sakramen. Karena suatu perkara itu akan dianggap sah ketika kamu itu memiliki saksi untuk itu. sakramen itu saksi. Iya loh. Bukan masalah sakramen itu saksi. Sakramen pengakuan dosa itu harus dilakukan dengan saksi. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada dosa yang diampuni, Kak, menurut hukum Taurat. Jadi kakak mau minta ampun sampai nangis-nangis, jengking-jengking, kalau kamu tidak mengakui dosamu dan melakukan kurban dengan melakukan ekaristi, ya kamu gak akan diampuni. Apapun yang kamu bilang itu sama Tuhan, semua perkataanmu itu bohong. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan sarana bagaimana mengampuni dosa. Sarananya adalah dengan kurban ekaristi tadi. Tapi kita masih perlu kurban ekaristi kah? Bukan masih butuh, itu memang kita butuhkan sampai mati. Makanya Yesus itu kenapa datang ke dunia menjadi kurban? Karena kita butuh. Setiap kita berbuat dosa, kita harus menghapusnya melalui sakramen ekaristi. Karena Yohanes saja sendiri bilang, lihatlah, domba Paskah Allah datang menghapus dosa dunia. Dosa kamu itu dihapus melalui penumpahan darah Kristus. Sakramen itu perjamuan kudus. Sebentar Kak, tapi berarti sakramen perjamuan kudus. Iya, itu satu paket itu. Begitu kamu mengaku dosa, di situ dosamu diampuni, dan kamu harus menyerahkan kurban. Seperti itu juga bangsa Yahudi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka membawa kurban, mengakui dosanya di depan imam, di situ diadakan pendamaian. Makanya Kristus itu di dalam Ibrani 2 ayat 17, dia menjadi imam yang mendamaikan manusia dengan Allah. Kita baca ya. Ibrani 2 ayat 17 ya. Ibrani berapa Kak? Ibrani 2 ayat 17 ya. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa. Kalau kita baca dari ayat 14 ya. Karena anak-anak itu dari darah dan daging. Ini yang saya bilang tadi. Jadi untuk apa Yesus itu datang ke dunia ini? Ini penjelasannya. Ia menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka supaya melalui kematiannya. Supaya melalui kematiannya ya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Nah ini, jadi kalau ada setiap orang berbuat dosa, lakukan ekaristi. Karena Yesus itu datang untuk menghapus dosa kamu. Loh, kalau kamu caranya gimana Kak menghapus dosaku? Ya ekaristi. Tanpa ekaristi, ya nggak ada dosa yang dihapuskan. Itu. Jadi kamu mau mengaku kayak gimana pun, itu nggak cukup ya Kak? Pribadi kita sama Tuhan mengaku dosa? Nggak cukup, karena Yesus datang untuk itu. Kalau itu cukup, Bang Kak, berarti dulu Adam dan Hawa udah ngaku aja dosa. Ya udah Tuhan, aku berdosa, kan selesai kan? Tapi kan Yesus Tuhan Yesus melakukan apa? Menyembelih domba kan? Itu nggak cukup. Demikian juga orang Yahudi. Orang Yahudi ketika tahu Taurat itu seperti apa, ketika mereka berdosa, cukup nggak mereka dengan mengakui dosanya? Nggak cukup, harus menumpahkan darah. Itu sampai detik ini, hukum dari Adam sampai sekarang itu tetap. Coba Adam dan Hawa kan udah bilang kan, ya mereka sudah mengakui kan, perempuan ini yang ngasih itu, apakah diampuni sama Tuhan? Enggak, tetap ada kurban kan, mereka telanjang kan. Oke. Jadi ada korelasinya sampai sana. Gitu. Oke. Paham Kak? Jadi ketika kita berdosa, apa yang harus kita lakukan? Kurban. Ekaristi. Tadi, betul. Oke Kak, Jadi makasih. Taurat itu tetap ada di dalam kita, dan kita justru meneguhkan hukum Taurat itu. Siap. Ya. Kak, shalom, makasih Kak ya. Jadi kalau begitu kakak sudah berbuat dosa, begitu kakak menyadari itu, langsung akui dosamu itu di depan imam dan lakukanlah ekaristi. Jadi dengan cara seperti ini, iblis itu nggak terus-terusan merajalela di dalam diri kita. Dosa Berarti saya harus ke gereja gitu ya? Berarti saya harus ke gereja. Oke. harus.
Itulah gunanya kenapa orang Kristen itu mengadakan pertemuan gereja. Ada lagi Kak Gerung? Udah nggak ada Kak, udah makasih Kak ya. Tuhan berkati. Halo, Yosri. Ya, kembali. Coba jelaskan dari awal. Apa tuh? Yang dimaksudkan sama si Gerung tadi Ekaristi itu gimana? Korban. Nah, iya, hubungannya sama Yesus? Yesus jadi korban. Tuhan jadi korban? Iya. Tuhan jadi korban? Iya. Tuhanmu kan nggak mau berkorban sama kau kan? Karena kau nggak berharga. Kalau Tuhan kami tahu nggak mau berkorban untuk kami? Karena kami berharga dianggapnya. Kami mahal. Kami sayang sama kami. Makanya dia rela berkorban. Nah, kau aja kalau kau sayang sama anakmu, kau rela berkorban kan? Berarti Tuhan kau nggak sayang sama kau. Beda kelas kita. Oh, bener nggak? Kita nih, oi. Sebab bukan malaikat-malaikat yang ia kasih, melainkan keturunan Abraham. Kami nih, bos. Senggol. Ayatnya nih. Ibrani 2 ayat 16. Sebab bukan malaikat-malaikat yang ia kasih, tetapi Oten. Gimana bang? Jadi Tuhan berkorban. Iyalah. Orang penting nih bos. Hah? Lanjut. Halo. Udah buktikanlah gimana sakti mandragunanya Tuhan kalian. Oh, udah dibuktikan dari 2000 tahun yang lalu pun kok nggak ngeh. Udah buktikan. Di Alkitab itu buktikan sama perkembangan sains sekarang. Coba buktikan. Buktikan. Tuhanku tuh udah membuktikan dia mengasihi kami. Udah. Makanya dia disalib. Dia membuktikan dia mengasihi kami. Nggak dapat ID. Hah? Udah belajar semua agama aja, nanti biar kita barengan ke surga. Barengan kemana Maryam 71? Kau aja Ke surga. sana. Itu loh Bang bilang. Jangan di situ. Neraka tempatnya. Oke. Ini Pasti coba. itu, pasti. Oke. Jangan Kalau sempat pasti, nanti kalau berlaku. pasti, Dengar dulu. satu orang yang udah ke sorga siapa? Dengar dulu ya. Kunci surga itu sama Nabi Muhammad. Lah, Muhammadnya sendiri udah masuk surga belum? Dengar dulu, makanya nggak paham. Nggak Mana paham dia yang kalian megang kunci deh. aja dia belum ada masuk. Nggak paham kalian deh, nggak paham kalian tentang cinta tuh setengah kalau Oten. Setengah. Nggak nyampe di klimak. Makanya takutnya nanti si adik dapat ayat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Jangan sempat khatamallahu ala qulubihim. Kalau masih sempat belajar tentang agama, belajarlah sekarang, kompir semua agama. Mau Buddha, Konghucu semualah. Sayang cewek-cewek cantik kayak adik itu masuk neraka nanti. Bang, boleh Ya. boleh nanya nggak bang? Boleh. Silakan. Kunci apa yang dipegang nabimu bang? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu passwordnya. Kunci Ada yang mau apa? syahadat? Enggak, Abang aku ajarin. tanya. Kunci Ada yang mau syahadat? Abang apa yang ajarin dipegang syahadatnya. nabimu? Kunci apa yang dipegang nabimu? Ada yang mau syahadat? Abang ajarin. Itulah. Akui Muhammad itu nabi terakhir. Ada yang mau syahadat? Ada yang mau syahadat? Abang ajarin. Saya tanya bang, kunci surga siapa yang megang bang? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad pegang kunci surga, berarti Muhammad udah masuk surga? Semua. Dengar dulu, semua. Aku bang Semua. ya. Aku bang, kalau udah nemu kunci, udah aku pegang kunci surga, masuk aku ke surga itu bang. Nggak nunggu lagi, ngapain? Kan gitu kan? Oh, kalau dia udah pegang kunci, auto masuk surga lah. Aku udah pegang kunci rumah, masuklah ke rumah.
Ngapain aku nunggu di pagar kayak orang goblok? Hanya klimak love itu harus tahu, adik. Klimak love itu harus tahu. Apa tuh, Bang? Nah, klimak cinta itu nggak bisa sendirian, barengan dia. Nah, nanti abang kirimin nomor WA, compare kita, diskusi kita ya. Ya. Sayang kulihat semua umat Oten. Di Eropa gimana perkembangan Islam? Di Rusia, di luar negeri gimana? Di Indonesia masih stagnan aja. Stagnan aja. Berbenahlah. Cobalah dulu, Bang. Kalau Berbenah kunci lah. itu udah dipegang sama Muhammad. Jangan fanatik. Jangan fanatik, adik. Abang Islam nggak fanatik kok, lah. Bang. Gencen lah ngomong. Kan abang Coba bawa bilang lagu Dewas. kunci. Dewa yang konkret. Bawa lagu Dewa yang satu yang bagus. Coba. Apalah. Coba. Coba kalau memang. Coba. Bang, kok dari tadi Iya. dirungku loh, Bang. Ya kan? Kita diskusinya harus gini, harus manis. Ada aja modusnya orang satu nih ya. Minta WA dia. Aduh Tuhan, jauhkanlah aku dari orang-orang cabul. Amin ya robbal alamin. Cobalah dulu, Bang. Kau kalau udah dikasih kunci rumah, kau masih nunggu di pagar kehujanan nggak, Bang? Halo, selamat sore, Selamat sore, Pak. Mbak Agatha. Ya, Saya mau nanya nih, Mbak. Hari Pentakosta itu, pada saat hari Pentakosta itu bahasa lidah atau bahasa roh, Mbak? bahasa lidah. Bahasa lidah ya? Karena lidah yang berbicara. Oke. Saya tadi kan sempat dengar Mbak Agatha berbicara mengenai bahasa roh ya, Mbak ya. Yang saya mau nanya, Mbak, kenapa masih banyak denominasi percaya mengenai bahasa roh dan prakteknya yang berlebihan? Padahal Paulus itu sudah menegur keras di Injilnya. Apa Paulus, Pak? Di Korintus kan, Paulus Apa kan itu Paulus itu? sudah menegur Paulus penggunaan itu bahasa. siapa, Pak? Paulus, Paulus itu siapa? Saya tanya. Rasul Paulus. Dia nggak rasul. Kayak nama kucing kok panggil dia. Oh, oke. Hmm. Maaf. Si Paulus kucingnya dia. Oh iya, maaf. Makanya gitulah. Itu rasul kita, itu bapak kita itu. Iya, maaf. Soalnya saya lagi terburu-buru membaca ya. Nah, saya cuma mau nanya Mbak Agatha. Menurut Mbak Agatha, di Injil itu kan Rasul Paulus sudah dengan keras menegur masalah bahasa roh. Kenapa kok banyak gereja denominasi ya, khususnya dari karismatik tuh yang masih ngotot mempertahankan itu? Menurut Mbak Agatha itu kenapa ya? Oh, ketika di dalam Taurat dibilang jangan berbohong, kau masih berbohong nggak? Masih sih. Udah. Kenapa Anda mempertanyakan dosa orang sementara dosa Anda itu nggak Anda tanya kepada diri Anda? Disuruh jangan berzina masih pada berzina, kok malah nanyain orang gitu loh. Ya toh? Kenapa ya kok masih ada gitu? Loh kenapa kok berbuat dosa udah dibilang jangan berbuat dosa? Tapi yang melakukan praktek ini kan ibaratnya kan gembala-gembala besar gitu, Mbak. Loh, kamu melakukan praktek-praktek dosa ini memang menurutmu itu hukuman kecil bagimu? Sama sih hukumannya. Ya udah. Jadi jangan tanya, kenapa ya kak? Kenapa ya kak? Lakukan perubahan itu dari dirimu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita menghakimi orang lain, kita juga jangan lupa
mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita nggak perlu menghakimi jauh-jauh. Kita lihat dulu dari diri kita. Semua orang sudah diperingatkan, tapi semua orang akan jatuh ke dalam dosa. Oke. Terus sikap apa yang mesti kita lakukan kalau kita berada di sekitar atau ada orang yang berdoa untuk kita dengan menggunakan bahasa roh gitu? Sikap kita mesti bagaimana? Kalau kamu mengasihi mereka, ya beritakan dengan lemah lembut, ajarkan, beritahu dengan cara lemah lembut. Kalau mereka menolak, ya sudah. Seperti itu. Jadi kita tinggal memberitahukan saja, itu tidak benar, yang benar seperti ini, gitu. Soalnya gini Mbak, saya mau cerita sedikit ya. Istri saya kan dari karismatik Mbak. Dia sangat percaya sekali mengenai bahasa roh. Dan kalau setiap kali kita beradu argumennya, dia selalu bilang, kamu belum merasakannya. Kalau kamu merasakannya, ada damai sejahtera. Menurut dia begitu gitu loh. Cuma saya selalu nunjukin ayat-ayatnya kan semua kan ada di Alkitab, kan saya ada mempelajarinya juga gitu loh. Saya sering nunjukin ke dia. Tapi ya dia ya kekeh dengan pendirian dia begitu. Sekarang gini, kita itu mendapatkan damai sejahtera itu bukan hanya dari bahasa roh. Ketika kita mengampuni orang, sebenarnya ada damai sejahtera dalam diri kita. Jadi bukan berbahasa roh yang mendamai sejahterakan kita, tetapi Kristus itu ketika kita hidupkan di dalam diri kita itu mendatangkan damai sejahtera. Ketika kamu mengasihi orang, kamu mendatangkan damai sejahtera. Jadi dari manakah kita dapat damai sejahtera itu? Apakah dari berbahasa roh? Tidak hanya dari situ. Dari banyak hal. Dengan kita memberi kepada orang, itu juga membawa damai sejahtera bagi kita. Dengan kita mengampuni orang, itu lebih-lebih lagi gitu. Tetapi Alkitab berkata apa? Janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu keluar dari tubuh mereka. Tetapi bersukacitalah ketika namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Mbak. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan supaya kita damai sejahtera? Kejarlah kekudusan. Itu yang paling penting. Mbak, satu hal Mbak. Bahasa roh tuh benar ada kan? Ada, itu bahasa Arab. Kan Rasul Paulus sendiri bilang dia yang kalau mengenai bahasa roh dia jago gitu loh. Rasul Paulus mengaku begitu kan. Berarti kan bahasa roh itu benar ada kan ya? Ada bahasa Arab. Ada saya bilang. Rasul Paulus berbahasa Arab. Kan itu Arab. Baca aja di Alkitab. Ada. Kenapa bukan tertulis bahasa Arab tapi bahasa roh gitu? Ada kok bahasa Arab. Ya kamu baca itu kitab Rasul 29. Berapa? Di mana? Sorry. Ada kisah para Rasul 2. Baca dong, makanya tahu ini dari tadi kami bacain kok kemana? Kisah Rasul 2 ayat 8-9, baca. 9-nya langsung aja. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita. Bahasa Arab. Ayat 11-nya Pak. Sapa Rasul 2. Oh, ada yang berbahasa Batak tuh. Ada nggak? Ada. Coba nanti saya pelajarin kembali ya. Saya baca kembali ya. Coba baca dulu Galatia 1 ayat 17. Rasul Paulus ke Arab tuh. Galatia 1 ayat 17 ya.
Baca aja. Oh, Rasul Paulus itu ke Arab, berkunjung ke Arab. Kira-kira kalau dia ke Arab, dia les bahasa Arab di mana? Kan dia ke Arab nih. Apa dia bawa tour guide? Tapi dia les bahasa Arab di mana? Itu Rasul Paulus udah bilang ahlan wa syahlan. Udah begitu. Ya. Makasih ya Mbak Agatha ya. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi lintas agama bersama dengan apologet Kristen Agatha dan juga Muslim. Dari diskusi ini kita mendengar bahwa Muslim ini berkata bahwa yang memegang kunci surga itu adalah Muhammad. Tetapi hal itu tidak ada tertulis di dalam kitab suci dan tidak ada juga di dalam Alkitab hal itu dinyatakan. Oleh karena itu teman-teman, selalu dan tetaplah percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata tidak ada yang sampai kepada Bapa, tidak ada yang akan ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga berkata, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di dalam siapapun juga. Oleh karena itu, kunci surga yang bisa membawa engkau dan saya ke surga hanyalah Tuhan Yesus. Karena itu, percaya dan terimalah dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu, sebab hanya dia yang menjamin keselamatanmu dan yang akan membawa engkau ke surga. Tuhan Yesus memberkati.